tidak semua darah yang keluar dari wanita tuh yuk akhirnya head. Contoh dari hidung itu head. Dan wanita mungkin itu mimisan ya. batuk itu head kan enggak. Iya. Itu dari Fathul Qorib sendiri itu udah jelas, maksudnya dari pengertian sendiri itu ini insya Allah kurang lebihnya seperti ini. Misalnya darah haid itu darah yang keluar dari farji wanita yang mana sudah tepat pada usianya. Maksudnya tepat usianya itu ketika sudah 9 tahun kurang 16 hari. Nah 9 tahunnya ini bukan Masehi tapi Hijriyah. Dan tidak juga pada darah yang keluar ketika sakit ataupun melahirkan. Itu kalau dari definisi dari Fathul Qoribnya seperti karena itu. memang sudah tabiat gitu, tabiat seorang wanita, Siklus yang memang harus dialami oleh para wanita ya Mbak. dari wanita pertama di muka bumi ini, Dewi Dewi Hawa itu sudah mengalami haid. Jadi sejarahnya ketika beliau Dewi Hawa sama Nabi Adam Jadi kepo ya. digoda sama iblis itu untuk makan buah apa? Huldi di surga itu kan, ketika beliau memetik buah tersebut keluar getah dari pohon huldi itu, Sajaratul Huldi. Lah itu bareng dengan keluarnya getah tersebut bareng juga keluar darah dari farjinya Dewi Hawa. Itu turun bentunya Gusti Allah. Apa bahasa bentu itu? Marah seperti berarti murkanya Allah karena telah melanggar larangannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di podcast Gemar Wicara bersama Himpunan Santri Wonosobo tentunya. Di podcast kali ini dengan suasana yang berbeda, orang-orang juga berbeda, dan tentunya dengan pembahasan yang berbeda. Tapi pembahasan kali ini tentunya tidak kalah menarik dari pembahasan yang kemarin dan juga tidak kalah pentingnya dari pembahasan yang kemarin nih. Nah, di podcast kali ini saya tentunya tidak sempurna lah kalau saya tidak perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Izatul Hasanah, bisa dipanggil Iza. Saya di sini juga tidak sendiri, saya bersama teman-teman akrab saya. Perkenalkan, di sini ada Mbak Atina dan juga ada Mbak Lulu. Ya, ini Mbak Lulu ya teman-teman. Nah, di sini sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sangat sehat sekali ya, alhamdulillah. Kalau Mbak Lulu sehat Mbak? Alhamdulillah selalu sehat. Alhamdulillah sehat. Ini ada aura-aura lebih fresh, lebih plong ini. Apakah faktor liburan kemarin atau gimana ini? Mbak Atina sendiri liburannya kemana kemarin? Kemana-mana. Kemana-mana. Kalau saya lihat dari postingan Instagram sama uploadan di WA itu kayaknya udah keliling dunia aja nih Mbak Atina. Aminin dulu, amin ya Allah. Duta amin ya. Duta sampul lain. Kalau Mbak Lulu sendiri kemarin kemana aja Mbak liburan? Ya sebenarnya saya nggak kemana-mana, tapi karena ada agenda pondok ziarah Wali Songo itu, jadi ya kemana-mana di acara itu. Kemarin pas ziarah itu berapa hari sih Mbak? 3 hari atau 4 sih? 3 banyak. 3 hari 4 malam. 3 hari 4 malam. Sampai daerah saya loh. Di mana? Iya, sampai Solo. Sampai ke Pak Harto ya Mbak. Itu kan Ya, daerah. karena kemarin nggak cuma daerah. Wali Songo, tapi kita juga pahlawan nasional Pak Harto sama Ibu Kartini juga. Wah, kita kayak RA Kartini juga ternyata. Itu deket mbahnya saya. Jangan-jangan RA Kartini mbahnya. Itu saudara kita semuanya juga sama. Iya. Tapi kalau dari Mbah Adam, iya, Dewi Hawa. Iya sama. Mbak, kalau nggak ada RA Kartini tentunya kayaknya kita nggak bisa kayak gini ya nggak sih Mbak? RA Kartini di kan apanya ini kayak gini? kita bisa belajar, merasakan mengenyam pendidikan ya, wanita merdeka. Iya Masya betul Allah. sekali. termasuk tokoh itu ya. Tokoh wanita yang di situ sangat berperan besar banget buat kita para wanita di Indonesia, bisa belajar lebih mendalam lagi, bisa belajar lebih merasakan hak-hak seperti yang laki rasakan. Iya betul sekali, betul banget. Nih kalau saya sendiri nih Mbak, jujur banget saya itu kepo sebenarnya. Jangan jujur Mbak. Deg-degan saya. Saya Saya itu benar-benar kayak banyak apa ya Mbak? Dilema. Iya, dilema, betul banget. Dilema. Iya, dilema. Bingung. Selaku saya itu wanita, terus juga saya remaja ya, masih remaja. Mbak, kita juga Iya wanita. juga, maksudnya kita kan ya sharing-sharing ya Mbak ini. Saya itu kayak merasa
meskipun ini Mbak, meskipun setiap bulannya saya juga mengalami hal ini, tapi saya juga masih kurang memahami ataupun kita masih bingung. Banyak juga wanita-wanita ataupun teman-teman saya itu juga bingung meskipun kita setiap bulannya mengalami ini. Mengalami apa nih kita? Ya, Ini bilang tadi mengalami hal-hal yang sering dialami oleh wanita seperti ya khusus berarti ini iya, terkhusus wanita. khusus banget. Istimewa ini istimewa. Istimewanya kayaknya udah ngalahin Jogja aja ini. Istimewa lah. Ya keinget katanya Kak Ros, Kak kan istimewa. Iya betul banget. Nah, saya itu sering juga ditanyai oleh teman-teman kayak tentang hak istimewa ini, hal-hal istimewa yang dialami oleh wanita. Tapi saya juga kadang bingung mau jawab apa. Meskipun kita emang sering mengalami, tapi kita dilema itu, iya betul banget. Nah sekarang saya mau sedikit cari tahu sama mbak-mbak ini kan tentang haid loh Mbak, yang sering kita alami ya. Dilema setiap bulannya wanita kayak gitu ya. Iya betul banget. Di haid ini kita sebagai remaja ya Mbak, wanita ini biasanya itu tahu sih kalau oh ini udah haid gitu loh Mbak. Tapi kita itu sebenarnya nggak tahu hakikat dari haid tersebut itu gimana sebenarnya. Apa semua darah yang keluar itu dimakan haid Iya atau betul seperti banget. apa Terus ada waktunya itu gimana? Karena kita kan mengira ataupun mendefinisikan kalau itu haid itu gara-gara kan keluar darah dari farji wanita dan itu udah di masa puber gitu aja loh Mbak. Tapi kalau menurut kitab yang telah kita kaji ataupun mbak-mbak kaji di pesantren itu gimana sih kalau pengertian haid sendiri itu gimana? Kalau kurang lebihnya tuh kayak gini, maksudnya kalau dari Fathul Qorib tuh kurang lebihnya tidak semua darah yang keluar dari wanita tuh yuk akhirnya haid, itu haid. Contoh dari hidung itu haid. Dan wanita hidung itu mimisan ya. Itu haid kan enggak. Iya. Itu dari Fathul Qorib sendiri tuh udah jelas, maksudnya dari pengertian sendiri itu ini insya Allah kurang lebihnya seperti ini. Misalnya darah haid itu darah yang keluar dari farji wanita yang mana sudah tepat pada usianya. Maksudnya tepat usianya itu ketika sudah 9 tahun kurang 16 hari. Nah 9 tahunnya ini bukan Masehi tapi Hijriyah. Dan tidak betul. Juga pada darah yang keluar ketika sakit ataupun melahirkan. Itu kalau dari definisi dari Fathul Qoribnya seperti karena itu. Memang sudah tabiat gitu, tabiat seorang wanita. Siklus yang memang harus dialami oleh para wanita ya Mbak. Nah, itu maksud dari apa tadi 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Itu tuh apa sih? Mungkin teman-teman di rumah juga bingung kayak saya juga sendiri. Gitu ya. Iya kayak sedikit apa sih ngambang apa ini maksudnya? Maksudnya apa? Itu gimana sih maksudnya? Gimana ya Mbak Lulu ya? Jadi 9 tahun Hijriah kurang 16 hari kurang sedikit itu masa di mana tidak cukup atau minimal untuk menjadi masa minimal haid dan minimal suci. Kan minimal haid itu 1 hari malam dan minimal suci 15 hari. Jadi 15 hari tambah 1 hari kan jadi 16 hari dulu. Jadi masa di mana kurang minimal dari haid untuk haid dan untuk suci seperti itu. Berarti dari sini aja kita tuh benar-benar harus tahu loh sebagai seorang wanita yang ini aja baru pengertian aja kan ngabang maksudnya tuh gimana. Apalagi besok-besok kan kalau namanya haid ada emang perhitungan nih kalau gini. Jadi tuh kita sebagai wanita memang harus tahu itu gitu loh. Iya, betul. Sangat penting sekali. Penting banget juga banget. Ya, karena emang hukumnya wanita mempelajarinya fardu ain harus semua wanita. Beda kalau laki-laki itu kan fardu kifayah ya. Tapi laki-laki juga harus tahu nggak sih Mbak? Ya harus tahu. Jadi ketika kok laki-laki nanti nggak tahu semama dia udah beristri terus istrinya mau menanyakan dan laki-lakinya tahu, dia wajib memberikan izin untuk istrinya pergi dari rumah untuk belajar kepada orang lain. Udah halal ibu kita. Berarti kalau kita ya ini buat teman-teman juga di rumah untuk untuk haid sendiri teman-teman juga harus mempelajari lebih lanjut juga. Untuk teman-teman yang laki-laki jangan terus dumeh itu apa ya? Dumeh. Nanti kalau mentang-mentang nggak belajar agama ngaji sama orang lain kan harusnya kan ngaji sama suaminya ya Mbak biar so sweet gitu. Lebih baik lagi ya cari istri yang udah memahami gitu, juga. Jadi buat para kaum lelaki kalau cari istri yang udah paham haid, yang perempuan kalau cari suami ya juga yang udah paham
Ya, intinya paham agama Iya, gitu ya paham Mbak ya. agama, iya. Tapi juga jangan kayak gitu, nanti kasihan kalau emang nggak mampu buat belajar nanti. Iya. Kan emang harus ada yang lebih pinter, cowoknya harus mencari yang kayak gitu juga buat tak didik. Iya. Iya, betul banget. Ya berarti boleh lah. Ya, berarti Opsional, sesuka mau masing-masing. mendidik atau mau cari istri yang mandiri yang udah tahu sendiri Iya. kayak gitu. Mau mendidik, dididik bareng-bareng ya. Biar so sweet. Nah, Mbak, tadi kan ini udah pengertian ya, Mbak. Saya juga kepo juga nih. Sebenarnya itu haid itu awalnya ada haid. Awal mula ada haid itu sejak kapan? Terus siapa sih Asal usul gitu. Iya, asal usulnya haid. Apa emang udah dari zamannya wanita pertama di muka bumi, Dewi Hawa? Atau ada wanita lain Yang kepleset. yang kepleset terus tiba-tiba haid atau gimana? Itu sebenarnya itu haid sendiri itu awal mulanya ada haid itu gara-gara apa? Apa ada peristiwa mungkin atau bagaimana sih? Pastinya ada ya Mbak ya. Ya kita di sini di pesantren sama-sama mengkaji kitab itu Kak. Risalatul Mahid kayak Ki Haji Mas Ruhan dari Demak itu diceritakan di situ asal mula haid itu. Jadi emang benar kata Kak Iza tadi, Mbak Iza. Iya. Dari wanita pertama di muka bumi ini, Dewi Dewi Hawa itu sudah mengalami haid. Jadi sejarahnya ketika beliau Dewi Hawa sama Nabi Adam Jadi kepo ya. Iya. digoda sama iblis itu untuk makan buah apa? Huldi, Huldi di surga itu kan ketika beliau memetik buah tersebut keluar getah dari pohon huldi itu, Sajaratul Huldi. Lah itu bareng dengan keluarnya getah tersebut bareng juga keluar darah dari farjinya Dewi Hawa. Itu turun bentunya Gusti Allah. Apa bahasa bentu itu? Marah seperti Berarti murkanya Iya, Allah berarti karena telah Allah melanggar larangannya kayak gitu. iya, karena Bukan Allah memang semata-mata udah untuk itu udah sebenarnya. melarang kita mendekati melarang buah huldi. Dewi Hawa dan Nabi Adam untuk memakan buah huldi, tapi malah memakan itu ya, Mbak. Ya, Tapi sebenarnya memang justru ada dari takdir seperti itu sampai sekarang manfaatnya juga dapat ke kita juga loh. Nggak semata-mata Cuma- melanggar gara-gara Iya, godaan setan itu kan Ya, juga ada terus nggak hukuman. ya nggak ada hikmahnya gitu ya, Mbak. Tapi emang ada hikmahnya ya, Mbak. ada sama kitabnya So- sama. Soalnya apa, Mbak? Kita sebagai wanita kadang juga merasa sakit kan, Mbak, kalau lagi ya itu uzur kan atau haid itu kan kita kadang merasa sakit, terus kita banyak yang Ngeluh kayak aku gitu. sakit perutnya gitu kan. Nah itu kan mengeluh. Nah kita emangnya boleh nggak sih mengeluh kayak gitu? Soalnya kan emang sakit ya. Terus kita juga kadang berpikir apa sih haid barang? Ya maksudnya itu- kenapa sih haid gitu loh? ya mungkin itu yang belum tahu hikmahnya kayak Iya, gitu ya, Kak, emang ya. ada hikmahnya sebenarnya, Mbak, ini. Ada Banyak ya, atau- sebenarnya banyak tapi saya spill dikit-dikit Oh, saja. iya. Jadi gambarannya nggak jauh beda sama yang emang udah bakal dilakukan kita besok gitu. Maksudnya seorang ibu gitu. Jadinya sama kitabnya sama di Risalatul Mahid ya Mbak ya. Itu hikmahnya, beberapa hikmahnya itu yang pertama tuh untuk melatih kita, contoh besok kita akan punya bayi gitu kan. Iya. Nah bayi juga pastinya nggak bisa ngapa-ngapain. Masa kalau baru Brojol. baru lahir ya, baru lahir. buang air Harus kecil ke sekali kamar Anda. mandi ini sendiri kan Suruh ke nggak kamar mandi. mungkin. Sana ke kamar mandi, itu kan nggak mungkin ya. Jadi kita emang dari situ dilatih dari ibaratnya kotornya kita sendiri itu, maksudnya dari head itu supaya boten jijian, nama bosone boten yang melatih jijian. biar gak jijian Iya, biar ya. nggak jijik. Jadi Jijian apa sih, Mbak, bahasa Indonesianya? Ya biar nggak jijian ya. Yang Bahasa nggak Jawa merasa harusnya nggak merasa iu gilonan. gitu Nggak ya. gilonan nggak ya karena gilonan. terlatih kita sudah dengan kotoran-kotoran seperti itu bisa di kemudian hari kita akan dihadapkan dengan ngopeni bayi dan jajak ngopeni ternak suami barang juga ya. suami baju kotor ngopeni ternak juga Ngopeni agar ternak. perempuan terlatih nggak jijian kayak gitu. Gitu. Subhanallah sekali ya ternyata. Ternyata banyak banget hikmahnya. Habis itu yang kedua supaya apa ya? Kita mengetahui masa baliknya kita. Maksudnya kan udah Tanda tahu kalau balik itu kan salah satunya salah dengan satunya haid. Iya, ya, gitu. tanda balik salah satunya dengan haid. Mm-mm. Kalau dari sisi lain mungkin dari kesehatan itu katanya kan haid darah kotor lah apa sebagainya, itu apa Iya. juga di dalam kitab juga ada itu, Ya Mbak? tentunya karena itu tadi dijelasin juga karena darah haid itu kotoran, jadi Iya. hikmahnya kita perempuan itu sehat ketika mengeluarkan haid tersebut karena mengeluarkan darah kotor. Beda dengan laki-laki, karena laki-laki tidak haid makanya sering laki-laki itu mengalami bukan mengalami, mereka bekam. Oh, iya, Bekam itu kan bekam. salah satu proses mengeluarkan darah kotor. Nah, Iya. perempuan tidak perlu bekam karena kita sudah Otomatis Otomatis keluar sendiri. Nah, itu otomatis. hikmah di kacamata kesehatannya seperti itu. Mm-mm.
Alhamdulillah, berarti kita harus Alhamdulillah. bersyukur sekali. Ya, jadi buat Justru teman-teman yang wanita. di rumah sebagai wanita yang kadang haid dan sakit itu jangan terus merasa atau aduh sakit atau merasa kenapa sih harus haid, ternyata masih banyak banget hikmahnya. Ini yang udah dipaparkan oleh bener Mbak Tina sama Mbak Lulu, ada dari kesehatan, terus dari besok kita mau mengopeni anak, mengopeni bojo ya, apa suami ya, suami itu Aduh. apa Biar kita biar nggak terlatih, jijikan. kita latihan dari kita mengopeni diri sendiri, mengopeni diri sendiri. Ini harus bersyukur ya dengan adanya haid itu kan. Kalau orang justru kalau nggak haid malah bingung, ya nggak Mbak? Ya, Itu kayak dipertanyakan kok nggak haid? bukan tabi atau wanita, karena tadi kan malah di kayak pengertian gitu. disebutkan tabi atau wanita. Tapi kita harus bersyukur, maksudnya takdirnya gimana, mau haid Iya. apa enggak ya kita harus bersyukur, berarti Allah punya jalan sendiri seperti itu kan. Jadi meskipun sakit juga tetap kita bersyukur ya Mbak. Boleh mengeluh tapi jangan menyerah ya. Ya, boleh mengeluh tapi jangan menyerah. Oke. Dan ada lagi tahu Kak Iza, itu hikmah di segi mahabbahnya. Jadi ada loh di kacamata mahabbah. Cinta-cintanya. Kenapa sih hikmahnya haid? Love-love-nya. Hikmahnya haid itu mengembalikan ketika ini untuk pasangan suami istri ya, Iya. khususnya bukan kalau kita belum, kita belum Ingat, mengalami pasangan suami. Pasangan suami Oh, istri. oh. Kalau kita pasangan diri sendiri. bukan pasangan dong namanya. Diri Calon, sendiri. calon. Calon. Ya besok kita akan mengalami hidup bersama suami, di mana nanti ketika istri sedang haid itu kan dilarang dicampuri atau digauli. Oh, Lah itu menjadikan kalau di dalam kitabnya juga di itu yang penjelasan hikmah-hikmahnya di Risalatul Mahid itu menjadikan kita menjadi seperti pengantin baru lagi. Masya Allah. Masya Allah. Karena gini Kak Iza, Ya ketika sudah ada larangan kita digauli mungkin ibarat kita dipisahkan kembali gitu loh. Nanti setelah haid itu boleh bertemu lagi, lah itu diibaratkan seperti pengantin yang dipersatukan kembali gitu. biar Jadi enggak bos. biar nggak bosan, jadi ada waktu dilarang dan kalau diperbolehkan terus kan bosan. iya. Tapi kalau kayak gitu terus ada laki-laki yang merasa kalau kita sedang haid terus mengeluarkan haid itu kan ada yang merasa "Ih, kamu kotor gitu, boleh nggak sih Mbak?" Ya sebenarnya nggak boleh ya. yang itu Sebenarnya kita tuh tidak nggak menghargai dong. Sedih itu sedih rasanya, sedih banget. Kayak sebenarnya cerita ini Insya Allah enggak, insya kalau Allah. kaum Amin, amin. Yahudi itu kalau Yahudi menganggap wanita yang haid itu benar-benar dikucilkan, dijauhkan, diasingkan, menjijikan, Kamu itu seperti itu dianggap menjijikan. Tapi kalau kaum Nasrani justru malah mereka menggauli istrinya yang sedang haid, dan itu semua larangan ya, makanya itu Islam datang untuk membenarkan itu semua. Jadi Sangat moderat Islam itu Ah, ya. jadi tengah-tengah. mereka Menengahi. Islam tidak menganggap wanita yang haid itu jijik harus diasingkan, itu tidak, tapi juga dilarang digauli karena ya sedang mengeluarkan darah kotor. Justru nanti akan menyebabkan apa ya, Beberapa gangguan, penyakit, Mbak, penyakit di dalam bagi ceweknya anaknya dan sendiri. Berarti nanti kalau dan mereka apa? Dan sedang haid kok malah berhubungan nanti faktornya juga ke anaknya. Ke akan anak, menjadi- ke perempuannya sendiri. di segi kesehatan itu penyakit sangat yang tidak Nggak baik ya. diinginkan. Nggak baik. Terus saya tuh juga Kepo lagi nih. Kepo lagi. Kepo lagi. Kepo lagi. Tapi saya juga bingung loh Mbak, apakah haid itu memiliki syarat apa ketentuan gitu loh Mbak? Apakah darah yang keluar dari farji wanita itu semuanya langsung dikatakan haid, apa ada ketentuan ataupun syarat-syaratnya kayak tayamum, sholat itu kan ya ada syarat-syaratnya, ketentuan-ketentuannya. Kalau haid sendiri ini ada, pasti ada kan? Pasti ada. Pasti Tentunya ada, guys. Tentunya ada. Nah, itu gimana sih kalau Kita syarat syarat-syaratnya? hidup loh, ada. syarat hidup syarat apa hidup? Ya harus beribadah kepada Allah. Oh, Masya Allah. Berbakti kepada syarat Allah. hamba gitu. Iya. Ibaratnya. Kalau kita kan kalau dilahirkan kan nggak mungkin semata-mata wes kue tak lahir ke sesuk mati, kan nggak mungkin Nggak kayak gitu mungkin, kan. nggak Allah nggak mungkin, kayak gitu. nggak mungkin. Diberikan Emang ada harus ibadah syaratnya. kayak gitu. Iya. Ini juga haid ini kan sangat berpengaruh ya Mbak buat ibadah kita, kita ya. tentunya. Kalau kita nggak paham haid, nggak paham hitungannya, nggak paham ciri-cirinya ataupun lain sebagainya, nanti ibadah kita kan juga terganggu ya. Jadi syarat-syarat ketentuan haid sendiri itu gimana sih Mbak? Siapa nih? Mbak Lulu? Ya. Mbak dulu aja. Jadi kita dari kitab-kitab yang kita kasih di pesantren itu kita bisa simpulkan ada 4 ketentuan kita bisa menghukumi darah itu haid. Yang pertama, darah itu keluar tidak lebih dari 15 hari, Tidak lebih dari 15 hari ya. tidak lebih dari hari, dan keluar sudah mencakup sudah lewat dari masa minimal
usia wanita haid, yaitu yang tadi disebutkan 9 tahun tahun. Hijriah kurang 16 hari kurang sedikit. Jadi ketika kok masih 8 tahun sudah keluar darah, itu tidak bisa dikatakan haid. Udah usia, mencakup minimal usia. Sama yang ketiga itu kalau masa minimal haid itu 1 hari 1 malam. Kalau dalam Fathul Qorib itu waqolul haidi zamanan yaumun walailatun, 1 hari 1 malam gitu. Berarti kalau keluarnya cuma waktu duhur keluar terus asarnya udah nggak keluar lagi itu Iya, tidak haid ya, itu. tidak Itu haid. tidak hukumnya, tapi dihukumi istihadah. Jadi nggak perlu mandi ketika keluar seperti itu, jadi cukup istinja, berwudu dan bisa melaksanakan sholat duhur. Dan tadi kan langsung sholat, jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat. Iya, jangan lupa sholat ya. Jangan lupa sholat. Tadi yang ketiga kan 1 hari 1 malam itu jika terus menerus. Iya. Tapi ketika terputus-putus itu ketika dikumpulkan sudah mencakup 24 jam dan tidak melebihi 15 hari. Ya gitu. Jadi 1 hari 1 malam jika terus menerus itu masa minimal haid, dan atau 24 jam jika terputus-putus. Jadi maksudnya itu sekarang keluar, nanti berhenti, Enggak lagi. keluar berhenti, besok keluar, besoknya berhenti. Nah itu ketika dikumpulkan jadi satu itu sudah mencapai 24 jam, itu bisa dikatakan haid. Dan Harus telaten ya mbak. tapi Berarti tidak kita tidak teliti boleh banget. lebih dari 15 hari 15 malam masanya, karena itu batas maksimal haid itu. Dan yang keempat ketentuannya masa pemisah antara 2 haid itu 15 hari 15 malam. Jadi kalau misal kita udah haid 7 hari terus berhenti 10 hari misal 10 hari terus Terus keluar lagi, itu ya berarti belum dinamakan haid lagi itu. Nah, Malah nanti itu justru maksudnya bukan. Malah bukan haid. istihadah nanti. Jadi kita juga sebagai wanita harus teliti ya Mbak, mengecek Ya, mengecek. mengecek Harus mengecek. kalau kita keluar jangan terus misal kita keluar terus kita haid nih gitu aja, tapi kita juga harus teliti di setiap kita- waktu sholat juga. Apa emang kemarin aku susunya udah 15 hari apa belum kayak gitu, Iya. enggak keluar darah mama haid enggak, tentunya ada tadi ketentuan-ketentuan. Dan umumnya ya Kak Iza, umumnya wanita haid itu 6 hari 7 hari. Umumnya Kalau Ya, di tapi yang luar biasa ya full. Ya, ada juga tapi juga ini yang setiap hari mengeluarkan golibun darah. loh kaprahnya atau Iya. umumnya itu wal mutamadu fi dzalikal istiqra sudah melalui penelitian dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu membuat hukum seperti ini sudah melakukan penelitian juga loh. Sudah Nggak observasi semata-mata ya, Mbak, nggak semata-mata asal Langsung tak pakai terjun hukum. ke Terjun kaum ke wanita itu ya Mbak. ya. Memang berlandaskan Quran hadis tapi juga melalui proses observasi Iya. kayak gitulah bahasanya. Jadi profesor langsung. Bukan Bisa profesor Udah. lagi Imam Syafi'i, Imam Madhab. Wah, keren. Sudah Nah, sudah itu- suhu. Yang itu mbak tadi nyambung ke kita, contoh yang putus-putus enggak putus, kan kita kan harus teliti ya berarti selaku Iya, cewek. Menurut kalau saya diajari dulu pertama kali itu, kalau dari orang tua saya itu dibilangin yang haid ki ditulis jamnya, Iya, betul, tanggalnya betul sekali. piro. Banget Soalnya itu. kita Tanggal. makhluk kotak wanisian ya, tepatnya salah sama lupa. Kalau kita udah lupa, itu harus hitung. Oh ini jam sekian, ini pokoknya jam sekian. Kita tuh harus teliti. Oh aku suci jam sekian. Jangan apa ya bahasanya teng pondok ini apa ya? Kayak Nyepeleke, ngandel Kadang kan kita juga punya teman terus Sing bareng bareng. gitu. Kemarin jam berapa ya Mbak Nanti Dina kalau kita sama-sama gitu, lupa, gitu. Ya, padahal sama-sama. belum tentu fatal sama. itu Betul bisa. banget. Nanti berpengaruh sama penghitungan haidnya ketika kok dia emang udah 15 hari tapi jamnya itu belum loh Kak. Sebenarnya dia duhur tuh masih belum waktunya haid, tapi dia udah keluar darah, dia udah nggak sholat karena udah tahunnya udah 15 hari. Iya. Padahal jamnya itu belum, karena belum 15 hari 15 malam yang tepat Iya. gitu. Jadi jamnya juga penting itu ditulis. Ini termasuk jadi hikmah juga ya, kita selaku cewek besok jadi ibu tuh harus teliti, Telaten. telaten juga. nggak semata-mata. Ya ini udah keluar ya ini Darah. haid aja, haid berhenti ya suci gitu aja, nggak boleh kayak gitu, nggak sesimpel itu kita ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang di rumah jangan lupa kalau yang wanita-wanita kalau sedang haid bisa ditulis. Ini tips banget Tips ya, Kak. banget, iya. Ini berpengaruh. Tips mudah Cuman justru sekarang ya. banyak yang buku-buku yang udah menyediakan kolom-kolom memudahkan kita lah kolom-kolom. untuk ketika udurnya jam segini, hari segini, nanti Kodoknya sholatnya apa sholatnya, aja kayak gitu. Itu emang harus catat khususnya Iya, kodok betul. sholat, Kodok kodok sholat. Biar puasa. nggak lupa. Dengan catat itu kan kita udah punya
pengingat sendiri notif. Oh, aku belum. Ya. Notif tiba-tiba. Kalau yang pakai handphone juga bisa ya. Iya, dibuat di handphone alarm. juga bisa. Oh, aku belum kodok ini. Belum itu kodok. ting. Iya. Kodok sholat. Wah, Kering. Tahu cecep, oh iya pengingat atau langsung ingat sholat. Terus ini loh Mbak, kan kadang juga kita yang keluar itu kan nggak darahnya tuh pekat terus, nggak berwarna-warni. Iya berwarna-warni kan ya, maksudnya ada ada macam-macam warnanya kan. Kalau saya dengar-dengar itu ada macam-macam warnanya. Warna Nah, darah haid. warna darah haid itu gimana sih warna darah haid itu? Kalau Apa yang aja? pekat Apakah harus pekat terus gitu? Kalau nggak pekat nggak bisa dinamakan haid ini gitu? ya, Apa gimana? belum tentu. Soalnya banyak banget ya Mbak, mesti dari kitab-kitab juga ada dijelaskan. Kitab apa saja itu banyak di Fathul Qorib ada, di mana-mana tuh ada sebenarnya. Kalau kita mau mempelajari bersama-sama gitu ya. Besok belajar ya Mbak? Ya, bareng-bareng ya. Iya, Masya bareng-bareng. Allah. Itu yang apa ya? Yang paling pekat ibaratnya darah kuat, paling kuat itu warnanya hitam. Hitamnya kayak gini, hitam. Ya kamu tahu sendiri lah. Oh iya masa iya harus iya di- iya. Kan Iya iya. iya. Itu habis itu merah. Merah kekuningan, kuning bahkan keruh. Kuning keruh itu khilaf ulama ya Mbak. Nanti juga itu yang malah justru jadi dilema kita kalau kita suci. Betul. Ya. Kayak sebenarnya ini udah Mm-mm. suci atau belum sih? Ya, itu sering banget pertanyaan-pertanyaan masuk itu dilema seperti itu. Jadi tadi kan sebenarnya darah haid itu ada 5. Hitam, merah, Merah. coklat, Coklat, kuning, keruh. kuning keruh. Nah, tapi untuk kuning keruh ini ada khilaf ulama, teman-teman. Heeh. Jadi ada yang mengatakan ini jumhur ulama dan atau pendapat yang kuat itu mengatakan itu darah termasuk darah haid, tapi pendapat yang lemah mengatakan Enggak. itu termasuk bukan darah haid. Bukan Jadi darah ketika haid. kok udah kuning atau keruh udah suci. Sudah suci. Gitu. Tapi di sini ada jalan tengah ya Mbak Tina. Mm-mm. Apa namanya? Buat penengah antara khilaf pendapat ini itu ulama-ulama kontemporer termasuk Masyaikh Al-Azhar, termasuk Syekh Ali Jum'ah itu berpendapat memberikan fatwa ketika darah apa ketika Yang keruh sama kuning putih sama keruh putih. itu kuning Darah sama putih. keruh Ya Allah. kuning sama keruh itu sebelum haid, sebelum keluarnya darah haid, keluar cairan kuning sama keruh itu bukan haid, Bukan haid. itu keputihan biasa. Ketika beriringan dengan haid, semua emang kita Terus. haid yuk nanti beriringan kok habis coklat yuk keruh yuk kuning kayak gitu, itu termasuk darah haid. Tapi ketika kok yang ketiga ketika sudah berselingan atau sudah bersih atau sudah keluar cairan putih kok nanti keluar cairan kuning atau keruh, itu tidak dinamakan haid. Udah ada pembatas Sudah kayak ada gitu. pembatas. Tapi kalau setelah tadi darah coklat terus Masih kuning dan masih keruh mengiringi darah haid, Mm-mm. Terus itu menerus nggak masih putus dikatakan nggak darah putus haid. diputus oleh darah putih. Diputus ibu itu. Iya, diputus itu berarti itu nggak darah haid ya. Ya. Kalau yang Ini keruh-keruh. sering banget dilema di Dilemanya, pesantren pun iya, banyak yang betul. masih Mbak aku udah suci belumnya keruh tapi kok lama banget kayak Iya, gitu. kadang malah lamanya tuh yang keruh loh, Mbak. Mm-mm. Yang Ngeflek, ngeflek-ngeflek flek, gitu. flek, tok. Iya, itu malah lama kadang. Ya, tapi kalau itu masih beriringan dengan haid itu masih dihukumi haid. Tapi kok semua kita udah ngecek ini pakai kapas sudah bersih, terus kok udah suci kok nanti keluar keruh atau kuning, itu bukan haid karena emang udah bersih sebelumnya, udah ada pembatas kayak gitu. Iya, Insya Allah jadi- jelas ya. Heeh. Maksudnya kita udah dapat jawaban, yuk kita jalan tengahnya kayak gini, besok bisa dipraktekkan. Betul Masya banget buat Allah. teman-teman di rumah juga jangan lupa ya ini diikuti terus video ini juga konten-konten selanjutnya ya Mbak tentunya akan sangat bermanfaat banget. Nah tapi ini Bismillah, bermanfaat. untuk Amin. ngecek ini bisa pakai kapas ya Mbak tadi Mbak Lulu sepil. Jadi kita Memang ngeceknya harus itu malah nggak justru cuman ngelihat celana dalam atau pembalut saja itu tidak. ya jadi nggak cuma dilihat terus udah bersih nih gitu, itu nggak boleh ya Mbak. Jadi kita harus mengecek Kurang. pakai Soalnya Kapas kalau atau dikit kan benda-benda. ibaratnya belum tentu keluar ya Mbak. Karena darah kan teksturnya ada yang kental, ada yang cair kayak gitu Iya. Kak. Emang di celana dalam atau di mulut mohon maaf ini Iya. nggak ada tapi sebenarnya masih ada. Makanya dari itu kalau di Risalatul Maid itu jadi dijelaskan harus pakai benda kapas atau sejenisnya, bisa tisu, Tisu. bisa cotton bud. Intinya Cotton bud, oh iya, atau kain iya. putih gitu. yang penting yang putih jangan yang Hitam nggak yang nggak kelihatan. kelihatan dong ya. Sebenarnya cara ngeceknya Ya biasanya gitu ya. kapas selalu merahnya, harus dicek pakai kapas. Oh itu. Terus kalau buat sucinya Mbak, Nah sucinya itu tetap harus ngecek dulu pakai kapas. terus kalau kalau udah suci. cara bersucinya apa kita tuh tinggal mandi aja apa kita
harus gimana? Kalau ada lipitan, berarti kalau apa namanya yang serempit-serempitan itu dibersihin, harus ke aliran air semua nih. Semuanya harus ke aliran air, dan juga air basuhan pertama yang emang fardhu sama niat itu jangan masuk ke, berarti nggak jadiin apa kok istiqmal ya, apa ya, mustakmal. Siapa istiqmal? Mustakmal. Ya, jadi sebelum kita mengetahui kita suci atau belum, ini ada tata caranya Mbak Iza. Kan itu tadi kita udah menyebutkan pakai kapas itu tadi. Itu emang kita harus mengecek pakai kapas, dan itu tipsnya harus mohon maaf ya, ini harus ditekan sedikit ke dalam dan ditahan sebentar. Nah, ketika kok di kapas atau tisunya tadi sudah nggak ada apa-apanya, sudah bersih, itu berarti kita dihukumi suci. Ketika masih ada cairan cairan putih atau cairan putih seperti keputihan, itu berarti juga gitu sudah bersih. Kalau beriringan sama haid kan nanti tetap dikatakan haid. Ya? Kalau cairannya putih itu kalau bisa itu sudah sebersih kapas. Sebersih kapasnya. Bersih atau keluar cairan udah putih kapasnya, itu dihukumi haid. Kalau masih ada cairan kuning, keruh coklat atau merah, walaupun satu helai kapas, itu tetap dihukumi haid. Masih haid. Seperti itu. Insya Allah jelas ya. Kita bisa. Nah, itu untuk mandi besarnya sendiri di wiki di Fathul Qorib atau di Risalah Ma'id itu dijelaskan ada dua ketentuan. Itu yang pertama, niat sama meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, ini kebiasaan perempuan itu menunda-nunda haid karena nggak ada air atau lagi di perjalanan di pom bensin seperti itu. Di pom bensin ya itu kusitlah mandinya. Ya karena emang mandinya perempuan itu banyak ritual ya, nanti sabuan, luluran, itu nggak cukup setengah jam ya Kak ya. Tapi kalau untuk mandi kan ini nggak boleh ditinggal luluran dulu kan Mbak? Ya, maksudnya di tengah-tengah mandi suci itu nggak boleh. Kalau di pondok jangan antri. Iya juga. Kita mandi biasa aja sabunan. Jadi biasanya kalau perempuan mandi besar itu ya ada ritual seperti itulah, luluran dan sebagainya. Sebenarnya syaratnya itu cuma dua, niat sama meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi sebenarnya kalau cuma di pondok tersisa air 1 ember saja, kita sudah bisa melaksanakan suci. Memang kita niat sama yaudah. Jadi sabunan itu nggak termasuk ya Mbak? Nggak termasuk syarat. Penting itu rata dan niat sama meratakan air ke seluruh tubuh. Kalau niat ini boleh pakai bahasa Jawa nggak Mbak? Boleh. Kerentek kan ya niat itu kan di hati. Kalau sholat kan harus pakai bahasa Arab. Belum tentu. Niat kerenteknya, sunahnya melafatkan. Tapi ini berarti ini kalau mandinya ini niatnya pas kapan gitu loh? Pas kapan? Pas basuhan bersama kita membasuh. Oh, pas gini terus sambil niat juga ya. Sunahnya kanan dulu, berarti pas basuh kanan, nah itu juga niat kanan dulu. Setelah seperti itu. Kenapa sih Mbak Tina ketawa terus dari tadi? Karena bahagia banget udah tahu materinya selama ini. Kayak salting gitu loh Mbak. Kan saya jadi diliatin tuh tambah salting. Terima kasih banget ini untuk mengulas materi kita hari ini ya Mbak. Jadi itu ya teman-teman, sangat penting banget ini ya Mbak buat para wanita khususnya, karena kita mayoritas wanita juga akan mengalami haid. Jadi kita harus wajib tahu bagaimana ketentuannya, pengertiannya, syaratnya, cara bersucinya, warna-warna darahnya ya Mbak. Tadi udah disebutkan kalau darah haid itu keluar dari farji wanita, darah yang keluar dari farji wanita di umur minimal umur haid itu ada 9 tahun, 16 hari kurang 16 hari kurang sedikit. Nah, itu jadi juga ada hijriyah. Ya, ini hijriyah ya teman-teman, enggak Masehi, ini hijriyah. Juga ada hikmah-hikmahnya dari haid ya teman-teman. Tadi kita sebagai wanita kalau merasakan sakit saat haid, nyeri haid itu jangan terus kok kita mengeluh boleh, tapi jangan menyerah. Tadi katanya ya. Jadi kita sebagai wanita tetap ini ada hikmahnya, kita bisa sehat, keluar darah haid, tetap darah kotornya, tetap menerima. Bersyukur juga ya Mbak ya. Tadi hikmahnya juga udah banyak banget. Dan kita ya Mbak, terima kasih banget ini udah
sharing-sharing buat teman-teman juga yang ada di rumah, yang ada di pesantren juga nanti. Terima kasih ya Mbak. Dan jangan lupa tetap sharing, tetap belajar. Iya, tetap belajar tentunya. Kita harus belajar terus ya Mbak. Penting sekali ya mengetahui hukum-hukum, apalagi yang kita mengalami sendiri sebagai seorang perempuan. Kita juga ngaji dulu, ngaji lagi, ngaji terus. Seperti itu ya Mbak ya. Kuncinya ngaji dulu, ngaji lagi, Ngaji terus, betul banget. Jadi jangan lupa ikuti terus video-video konten kami yang ada di Gemar Wicara, tentunya bersama Santri Himpunan Wonosobo. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya, subscribe, komen, ya intinya itu semua biar kita nggak lupa ketinggalan konten-konten kita ya. Tentunya seperti itu. Kita cukupkan ya Mbak hari ini kontennya. Ya. Terima kasih banget ini sudah membersamai saya di podcast hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.